Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Solinda pada pelajaran matematika hari ini. Alangkah baiknya apabila kita mau belajar, lebih baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini adalah pembahasan terakhir pada bab integral, yaitu aplikasi integral pada volume benda putar. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Silahkan disimak dan pelajari dengan baik. Volume benda putar yang mengelilingi sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, volume benda putar yang mengelilingi sumbu X yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Dan yang ketiga adalah volume benda putar antara dua kurva. Jadi, 3 pembahasan ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Kira-kira seperti ini volume benda putarnya. Jadi, dia mengelilingi sumbu X. Ini sumbu X, kemudian ada bendanya berputar di sekitaran sumbu X. Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan fx di sini fungsinya. Kemudian sumbu X sama dengan A dan X sama dengan B, batasannya ini A dan ini B, diputar mengelilingi sumbu X, maka jadinya kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian akan menghasilkan rumus ketika kamu mencari volume benda putar ini menggunakan rumus yang ada di dalam kotak ini. Pi integral A sampai B F kuadrat X dx, atau lebih tepatnya adalah Pi integral A sampai B Y kuadrat dx. Y di sini maksudnya adalah fungsi di sini. Jadi nanti fungsi ini yang digunakan di dalam rumus integral ini. Seperti itu. Nah, sekarang saya punya contoh. Sebuah kerucut terpancung dibentuk oleh garis Y sama dengan X min 2. Berarti kita punya fungsinya pertama adalah Y sama dengan X plus 2. Kemudian dia mengelilingi sumbu X. Kemudian punya garis yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Berarti ini batasannya ya. Ini adalah A-nya, yang ini adalah B-nya. Kan seperti itu. Garis tersebut diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Hitung volume kerucut terpancung tersebut. Nah, kita disuruh menghitung kerucutnya tuh, volume kerucutnya gitu kan. Berapa? Dengan batasan garisnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Seperti yang sudah tadi saya bahas, berarti kan rumusnya adalah volume sama dengan Pi integral 0 sampai 2, karena batasannya di sini kita punya 0 sampai 2, Y kuadrat dx. Gitu kan. Y-nya tadi berapa? Ini Y-nya. Y sama dengan X plus 2. Berarti X plus 2 kuadrat. Kan seperti itu. Setelah itu, kamu kuadratkan dulu nih yang di dalam. Hasilnya ini. Ya kan? Setelah pengkuadratan ini. Setelah itu, baru kamu integralkan. Setelah diintegralkan, hasilnya adalah
1/3 X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 4X dengan batasan 0 sampai 2. Diingat-ingat lagi tentang integral tentu. Berarti yang dimasukkan atau yang disubstitusikan terlebih dahulu adalah batasan yang paling besar. Batasan yang paling besar itu adalah di sini 2. Gitu kan? Berarti kamu substitusikan angka 2 ini ke dalam x yang ada di fungsi yang sudah diintegralkan. Setelah disubstitusikan menjadi seperti ini, 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 dikurang, kemudian substitusikan angka yang paling kecil batasannya yaitu 0, gitu kan. Kalau sudah dihitung, maka hasilnya adalah 8/3 ditambah 8 ditambah 8 dikurang 0. Gitu ya. Jadi ini 8/3 hasil dari sini. 2 pangkat 3 8 kali 1/3 8/3. Kemudian 2 pangkat 2 kali 2 berarti kan 4 kali 2 8. 4 kali 2 di sini 8. Nah, dikurang 0, 0 adalah hasil dari sini. Karena semuanya dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kan seperti itu. Kemudian maka dihitung hasilnya adalah 56/3 pi. Seperti itu. Kalau mau dijadikan pecahan campuran jadinya 18/2/3 pi satuan volume. Karena kita lagi bahas volume, maka satuannya adalah satuan volume. Kalau yang pertemuan sebelumnya adalah satuan luas, karena kita berbicara tentang luas daerah. Seperti itu. Selanjutnya adalah volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Tadi mengelilingi sumbu X, sekarang mengelilingi sumbu Y. Kira-kira gambarnya seperti ini. Sumbu Y ada di sini. Ini sumbu Y. Ya, sumbu Y. Bendanya mengelilingi sumbu Y nih. Gitu kan? Daerah yang dibatasi oleh X sama dengan GY, ini fungsinya. Sumbu Y, Y sama dengan C dan Y sama dengan D diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi batasannya nanti ada C dan D, ini batasannya. Batasannya ada di koordinat sumbu Y. Karena kita membahas tentang volume benda yang mengelilingi sumbu Y. Maka menggunakan rumus apa kalau mengelilingi sumbu Y? Rumusnya ini, volume sama dengan pi integral A sampai B F kuadrat Y dy sama dengan pi integral A sampai B X kuadrat dy. Berarti kalau misalkan mengelilingi sumbu Y, fungsinya harus kamu jadikan X sama dengan seperti itu. Sekarang contohnya, daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, garis Y sama dengan 5, dan sumbu Y diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda putar yang terjadi. Kita punya kurvanya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, di sini kita punya kunci mengelilingi sumbu Y. Tadi dibilang kalau mengelilingi sumbu Y, fungsinya harus X sama dengan, nih ya, nih, X sama dengan fungsi, kan gitu. Nah, sekarang sedangkan kita yang punya adalah fungsinya Y sama dengan, gini kan ya, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Maka dirubah dulu posisinya. Dijadikanlah X kuadrat sama dengan Y min 1. Berarti yang pindah ruas adalah satunya nih, plus 1 pindah ruas menjadi min 1. Setelah itu X sama dengan berarti akar dari Y min 1. Kita sudah punya nih fungsinya, yaitu akar Y min 1. Setelah itu, di sini kan batasan kita cuma punya 1 nih. Ada Y sama dengan 5. Nah, sedangkan batasan itu harus ada 2, ada A dan ada B gitu kan.
Kita cari dulu bagaimana cara mencarinya. Di sini kita punya fungsinya y sama dengan x kuadrat plus 1. Kita substitusikan x-nya menjadi 0. Kenapa x yang diubah menjadi 0? Karena kita butuh titik y atau butuh garis y gitu kan. Jadi yang disubstitusikan adalah x-nya sama dengan 0. Maka dapatlah y-nya 1 dan y-nya 5 dari yang sudah diketahui. Berarti kita sudah punya batasan nih A dan B-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 5. Kan gitu. Kalau sudah dapat batasan, sudah dapat fungsinya, barulah kita bisa menghitung volumenya. Volumenya berarti pi integral batasan 1 sampai 5 x kuadrat dy. X-nya tadi adalah akar y min 1 dikuadratkan. Kalau bilangan bilangan berpangkat, kalau dikuadratkan pangkatnya hilang kan gitu. Maka jadinya volume sama dengan pi integral 1 sampai 5 y min 1 dy. Nah, kalau sudah dikuadratkan tinggal diintegralkan. Hasil dari integral y min 1 adalah setengah y pangkat 2 min y dengan batasan 1 sampai 5. Kalau sudah diintegralkan, tinggal substitusikan bilangan yang paling besar dulu batasannya, baru dikurangi dengan batasan yang paling kecil. Nah, seperti ini kira-kira kalau sudah disubstitusi ya. Setengah dikali 5 pangkat 2, tadi kan y-nya nih, masukin angka 5, dikurang y-nya jadi 5. Terus yang di sini angka kecilnya 1, berarti setengah dikali 1 kuadrat dikurang 1. Nah, kemudian dihitung, dapatlah hasilnya menjadi volume sama dengan pi 25/2 dikurang 5 dikurang 1/2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah V sama dengan 8 pi satuan volume. Seperti itu. Di sini lupa ditulis ini. Harusnya satuan. Ini kan volume. Gitu ya. Jadi hasilnya ada 8pi. Jadi diingat kalau di sumbu y berarti fungsinya harus x sama dengan. Kalau mengelilingi sumbu x berarti fungsinya adalah y sama dengan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di pertemuan kali ini adalah tentang volume benda putar antara dua kurva. Kalau tadi kan cuma satu kurva, mengelilingi sumbu X dan mengelilingi sumbu Y. Sekarang yang dua kurva. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx, Y2 sama dengan Gx, X sama dengan A dan X sama dengan B yang diputar mengelilingi sumbu X. Berarti antara dua kurva ini juga ada yang mengelilingi sumbu X dan ada juga yang mengelilingi sumbu Y. Kira-kira gambarnya menjadi harusnya ada gambarnya ya di sini gitu kan. Nah, setelah itu berarti rumus yang digunakan adalah ini. Volume sama dengan pi integral A sampai B Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat dx atau pi integral A sampai B F kuadrat X dikurang G kuadrat X dx. Dan kalau yang mengelilingi sumbu Y berarti kan tadi fungsinya harus X sama dengan, berarti yang dipakai adalah X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Jadi untuk mendapatkan Y1, 2 dan X1 atau 2 nanti akan kita bahas di contoh. Sekarang contohnya. Yang pertama
di sini kita punya tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah antara kurva Y sama dengan X, 3Y min X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 6 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Mengelilingi sumbu X berarti fungsinya harus Y sama dengan, gitu kan. Kita punya kurva ini. Kalau yang ini udah bener nih, Y sama dengan X. Yang ini masih 3Y min X sama dengan 0. Berarti harus ada yang diubah dulu. 3Y min X sama dengan 0. Harus dirubah menjadi Y sama dengan. Jadinya seperti ini. Y sama dengan min 1/3X. Kita udah punya berarti ya persamaan fungsinya. Barulah kita masuk ke hitungan volume. Nah, volumenya sama dengan Pi integral A sampai B Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat dx. Nah, di sini kita punya persama fungsinya itu adalah Y sama dengan X dan Y sama dengan min 1/3X. Kan gini kita punya. Nah, untuk menentukan 1 dan 2-nya itu cukup kamu substitusikan saja angka 1 ke dalam masing-masing ini. X-nya dimasukin angka 1. Kalau ini dimasukin angka 1 berarti Y sama dengan 1. Gini kan. Terus kalau yang ini berarti Y sama dengan min 1/3. Gitu kan. Nah, yang paling kecil hasilnya itu adalah menjadi yang Y1. Berarti ini Y1, yang ini adalah Y2 gitu. Yang paling besar menjadi Y2. Nah, kalau sudah tinggal disubstitusikan ke sini. Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat. Mohon maaf. Gini. Maaf. Ini hitungannya. Min 1/3 X gitu ya. Ini harusnya ada minnya, mohon maaf. Gitu, min 1/3 X kuadrat. Nah, kalau sudah dikuadratkan dulu. Nah, hasil pengkuadratannya adalah X kuadrat dikurang 1/9 X kuadrat dx. Min 1/3 dikuadratin jadi positif ya. Kalau sudah diintegralkan. Nah, enggak diintegralkan dulu. Ini karena sama-sama X pangkat 2 berarti bisa dioperasikan ya. Dioperasikan maka jadi 8/9 gitu kan. Setelah dioperasikan atau disederhanakan, barulah diintegral dengan hasilnya 8/27 X pangkat 3 dengan batasan 0 sampai 6. Kemudian dicari volumenya, disubstitusikan angka yang paling besar dan angka yang paling kecil. Setelah dihitung dapatlah 8/27 kali 216. Hasilnya adalah volumenya 64 pi. Satuan volume. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah antara kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Sekarang kita mengelilingi sumbu Y. Kuncinya mengelilingi sumbu Y itu harus fungsinya X sama dengan. Nah, sekarang kita punyanya Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Terus di sini juga nggak ada batasannya. Sekarang kita cari dulu batasannya. Titik potong kedua kurva. Kita ubah dulu. Y sama dengan X kuadrat ya. Jadinya akar Y sama dengan X. Kemudian X itu kan di sini kita punya nilai X itu sama dengan Y. Sini kita rubah. Maka jadinya Y kuadrat dikurang Y sama dengan 0. Y kuadrat dikurang Y sama dengan 0 gitu kan ya. Maksudnya adalah X2 dikurangin dengan X
1 kan gitu. X2 kuadrat dikurangi dengan X1 kuadrat. Nah, dapatlah seperti ini, Y kuadrat min Y sama dengan 0. Kemudian ini kan sama-sama punya Y nya dikeluarkan, maka jadi seperti ini. Kalau dikalikan hasilnya jadi balik lagi ke sini ya. Nah, di sini dapatlah Y-nya sama dengan 0 dan atau Y sama dengan 1. Kalau sudah dapat batasannya, berarti kita bisa menghitung kedua kurva volumenya gitu kan ya. Kedua kurva berpotongan di Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. X2-nya yang akar Y, X1-nya ya adalah yang Y gitu kan. Nah, setelah dikuadratkan akar Y menjadi Y kuadrat yang menjadi Y kuadrat gitu kan. Jadinya Y dikurang Y kuadrat. Setelah itu diintegralkan. Hasil integralnya adalah setengah Y kuadrat min sepertiga Y pangkat 3 dengan batasan 0 sampai 1. Setelah itu disubstitusi. Karena di sini batasannya ada yang 0, biasanya kalau batasannya yang paling bawah 0 itu udah nggak usah dihitung sih gitu kan. Tinggal batasan yang atasnya saja. Gini. Dihitung ternyata hasilnya V sama dengan Pi dikali 1/2 min 1/3 dikurang 0. Maka dihasilkan adalah V-nya sama dengan 1/6 Pi. Oke, dengan contoh ini berarti selesai sudah pembahasan kita tentang integral khususnya. Nah, kemudian apabila kalian masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, kalian bisa buka buku kalian di halaman 98 sampai dengan 102, dan kemudian juga ada latihan-latihan di situ, bisa kalian coba, bisa kalian pelajari lagi agar apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan, tetap sesuai dengan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.